Psycho Friends. Hai Psycho Friends. Halo Psycho Friends. Kini tiba saatnya kita akan menjelajahi 8 tahapan perkembangan psikososial Erik Erikson. Kira-kira udah ada yang tahu belum ya terkait perkembangan yang akan kita jelajahi ini? Nah, jadi pada teori ini kita akan belajar gimana sih perjalanan hidup manusia yang dimulai dari mereka lahir hingga akhir hayat mereka. Dan juga di setiap tahapan ini akan membawa sebuah tantangan dan juga krisis yang unik loh, yang dimana hal tersebut harus dihadapi agar dapat beradaptasi dengan baik. Semua berawal dari kepercayaan yang dibangun di masa bayi hingga ia mengeksplorasi dunia dan mencari identitas di masa remaja. Mari kita lihat bagaimana ya setiap fase dalam tahapan tersebut membentuk kepribadian dan interaksi sosial. Bersiaplah menyelami lebih dalam tentang bagaimana sih pengalaman hidup kita saling berkaitan hingga membentuk diri kita pada saat ini. Cerita ini akan mengikuti perjalanan hidup seorang tokoh dari bayi hingga usia senja. Di masa awal kehidupannya, diawali oleh tokoh bernama Caroline, bayi mungil berusia 6 bulan yang memulai perjalanan yang akan bercabang. Kita akan melihat dua kemungkinan, dua dunia yang bisa terbentuk di sekeliling Caroline. Olin, ayah tuh masih capek. Ibu juga lagi masak di dapur. Jangan berisik deh. Caroline nangis ya? Loh, kamu udah pulang? Itu Caroline kenapa nangis? Oh tuh, gak ada gendong, masih aja nangis. Aku masih capek. Gak boleh gitu lah, itu kan anak kamu juga. Anak ibu kenapa nangis mulu dari tadi? Cuk, kamu itu ya? Panasan ya? Ntar ya, ibu nyalain dulu ya. Dah. Tahap ini dinamakan kepercayaan versus ketidakpercayaan. Biasanya terjadi pada usia 0 hingga 18 bulan. Ini bukan hanya tentang masa bayi, tapi juga dasar bagaimana seseorang membentuk hubungan dan memandang dunia di masa depan. Seorang bayi belajar mempercayai dunia melalui hubungan awalnya dengan pengasuh utama mereka.
Apabila mereka menyadari ibunya menyediakan makanan secara reguler, mendengar suara ibu yang ramah dan ritmis, serta mendapatkan kasih sayang, maka mereka akan mulai belajar rasa percaya dasar. Sebaliknya, jika di awal kehidupannya seorang anak sering mengalami pengabaian, mereka bisa mengembangkan rasa ketidakpercayaan terhadap orang lain, sehingga ia merasa cemas dan tidak aman atau bahkan memiliki rasa takut akan penolakan. Kepercayaan yang tertanam di masa kecil menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh. Kini, Caroline sudah berusia 2 tahun. Di usia balita, dunia adalah panggung eksplorasi. Ia mulai menjelajahi dunia dengan kaki mungilnya, belajar untuk melakukan sesuatu secara mandiri. Namun, hal itu tidak jauh dari kata kesalahan dan teguran yang dapat memicu keraguan, membayangi keberaniannya untuk mandiri. Aku mau main apa ya? Aku tahu. Aku mau main Lego aja deh. Mana ya? Ini dia. Oh, ini lagi main apa, Nak? Lagi main Lego, Bu. Ya? Iya. Bu, kok susah sekali ya, Bu? Bisa. Itu pasti bisa. Ibu, bisa. Tuh kan, Ali bisa. Yeay. Kita mau ke rumah kakek nenek loh. Yuk, siap. Yuk. Astaga. Olin. Cepat Olin. Ini telepon masih berantakan. Kita mau pergi ke rumah kakek dan nenek. Sudah beresin. Oh udah, biarin aja kamu ya. Sudah. Udah cepet. Tahu mau barang lagi kamu aja. Kita mau pergi ke rumah. Aduh. Cepet-cepet. Tahap ini dinamakan otonomi versus rasa malu dan ragu, terjadi pada usia 18 bulan hingga 3 tahun. Pada adegan sebelumnya, dengan dorongan dari ibunya, Caroline belajar untuk mandiri dan percaya pada kemampuannya sendiri meskipun ia menghadapi kesulitan. Ia diberi kesempatan untuk mencoba dan berhasil sehingga membangun rasa otonomi. Namun, efek dari anak yang tidak mendapatkan tahap ini dengan baik adalah mereka bisa tumbuh dengan rasa takut untuk mencoba hal baru, kurang percaya diri, dan selalu ragu terhadap kemampuannya sendiri. Dengan kata lain, jika di masa kecil mereka terlalu sering dikontrol atau dilarang saat mencoba mandiri, maka mereka akan mengembangkan rasa malu dan ragu. Keberanian untuk mandiri melahirkan rasa ingin tahu. Dunia adalah panggung tempat ia berimajinasi, bermain peran, dan menciptakan dunia versinya sendiri. Tetapi batasan dan larangan dapat meredam semangatnya, menanamkan rasa bersalah ketika inisiatifnya dianggap salah. Lalu, apakah mereka akan tumbuh dengan berani mengambil inisiatif, atau justru dihantui rasa bersalah karena takut berbuat salah? Semuanya tergantung pada bagaimana orang dewasa merespons dunianya. Oh, Alin, main yuk. Halo, Alin. Ayo masuk. Oke. Aduh, Kamu lagi ngapain? aku bingung mau ngapain. Aku juga bosen tadi ke rumah, jadi aku kesini deh. Gimana kalau kita main sesuatu? Ayo. Tapi main apa ya? Kita bikin rumah-rumahan aja, tapi kita pakai sarung dengan kursi gimana? Ide yang menarik, pasti seru. Kayak buat tenda-tendaan gitu ya? Betul. Oke. Tapi nanti kalau berantakan gimana? Terus kita dimarahin sama Om Akbar. Enggak kok, aman-aman. Iya deh, tapi kita mainnya hati-hati ya.
Oke. Tapi kita mau pakai sarung yang mana ya? Kita pakai ini aja. Itu. Iya, aku ambil dulu ya. Hati-hati ya. Oh, awas. Aduh, airnya tumpah gimana dong? Aku takut nanti Om Akbar marah sama kita. Aku juga, gimana ya? Gimana ya? Ada apa ini? Olin? Ya ampun, tentang sekali ini. Ada apa ini, Olin? Maaf ya. Tadi mau bikin rumah-rumahan sama Tika. Oh, saya paham kamu mau ganti. Tapi lain kali, hati-hati ya. Untung ayah nggak kepleset. Tika, kenapa kamu tidak mengingatkan Olin? Maaf Om, sebelum Tika udah bilang kalau Mei harus hati-hati, tapi ternyata Oh, iya, nggak apa-apa kok. Om paham kalian ingin memulai yang baru. Tapi hati-hati ya. Kreatif itu nggak ada salahnya kok. Om juga nggak marah. Sekarang, bagaimana kalau kita bereskan ini bareng-bareng? Siapa ya? Oke Om, Tika akan berani untuk mencoba hal baru. Adegan ini merupakan manifestasi dari tahap ketiga, yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Tahap ini terjadi pada usia 3 hingga 6 tahun. Jika anak diberi kesempatan untuk mencoba, bertanya, atau berkreasi tanpa takut disalahkan, mereka akan mengembangkan rasa inisiatif, sehingga menimbulkan rasa percaya diri, berani mencoba hal baru, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Sebaliknya, jika mereka terlalu sering dikritik, dilarang, atau dipermalukan saat ingin mencoba sesuatu, maka mereka akan mengembangkan rasa bersalah. Dunia imajinasi perlahan digantikan oleh dunia nyata dengan aturan dan harapan yang jelas. Di sekolah, anak-anak mulai bekerja keras, menyelesaikan tugas, menunjukkan bakat atau keterampilan, dan meraih prestasi. Namun, kegagalan dan perbandingan dengan teman sebayanya dapat memicu perasaan rendah diri atau inferioritas, membuatnya meragukan kemampuannya. Gimana anak? Saya udah mau pulang ya? Iya, sih Pak, menyebut. Nggak boleh gitu ya. Maaf ya tadi kalau Bapak nggak ditabrak kelas, jadi Bapak mau nitipin tugas saja sama kalian ya. Iya, Pak. Nah, jadi minggu depan kita akan ada tugas kesenian. Kalian itu bisa menampilkan kesenian yang kalian suka atau bagi yang punya bakat dalam menyanyi, menggambar, menulis, mencetak buku, dan lain-lain. Kita untuk tampil minggu depan. Oke? Oke, Pak. Nah, nanti Bapak tunggu kalian di taman ya buat latihannya. Siap, Bapak. Oke. Sekarang lanjut diskusi dulu ya. Iya, oke, Bapak. Bye-bye, Oke, Bapak. kita mau ngapain apa, guys? Kalau aku mau nyanyi sih ya, aku habis ini mau latihan biar dapet nilai bagus. Pasti nanti keren. Oh iya, kamu kan juga punya suara yang bagus kok.
Aku juga yakin kalau kamu bakatnya yang bagus juga. Kalau aku mau menari A, Aku kayaknya mau dance aja sih. Aku mau menggambar. Kalau kamu mau apa, Caroline? Kamu bisa apa? Kamu kan nggak bisa apa-apa. ya sih, aku nggak bisa apa-apa. Aku nari nggak bisa, gambar nggak bisa. Jadi aku nggak tahu aku harus apa. Ayo, bagaimana kamu, Caroline? By the way, aku udah dijemput tuh. Aku pulang dulu ya. Bye-bye. Bye-bye. Kayaknya aku tanah deh. Oke. Paling jangan ngomong gitu dong. Kamu pasti punya potensi setidaknya satu di antaranya. Tapi aku beneran nggak bisa apa-apa gitu. Enggak, pasti bisa. BTW, aku pulang duluan ya, karena udah dijemput. Dadah teman-teman, semangat latihannya. Paling jangan ngomong gitu ya. Aku aja tadi dengar waktu kamu nyanyi pas mau masuk ke kelas. Suara kamu bagus loh. Mungkin kita bisa latihan bersama biar kamu makin yakin dan percaya diri. Kamu mau beneran bantu aku? Ya dong, kita kan teman. Lagi pula aku bakal jadi support system kamu. Seminggu telah berlalu. Caroline dan Tika sudah mempersiapkan diri dengan latihan. Tibalah saat anak-anak untuk unjuk bakat. Oh iya, tadi kan habis latihan tuh. Menurut kamu ada yang kurang nggak tadi? Kalau menurut aku sih kita tadi latihannya udah bagus banget. Ya, mungkin nanti waktu kita tampil kita harus lebih pede biar makin bagus. Betul. Ih, latihan mulu sih. Pasti suaranya jelek ya. Enak aja. Ya jangan gitu Hana, suara Olin tuh bagus loh. Masa sih? Iya, lihat aja nih. Oke. Halo Nana. Halo Pak. Jadi gimana? Kalian udah siap buat tampil? Sudah? Jadi siapa yang mau tampil duluan? Olin aja dulu, Pak. Pasti tampilnya nanti jelek. Enak aja kamu kalau ngomong. Kamu nggak boleh gitu Hana. Itu udah masuk ke dalam pemilihan. Jadi udah. Kita langsung tampil aja ya. Malin, kamu mau jadi yang pertama? Yuk, kita yang pertama yuk. Ayo. Beranilah kita semua bermimpi. Sekaranglah saatnya kau menjalani. Kejar semua tanpa berhenti. Percaya selalu pada diri sendiri. Oh, gagal hal biasa. Jangan berhenti. Kau akan tahu kemana bahagia membawamu. Kita bisa menari di atas pelangi. Kita bisa mendaki gunung yang tertinggi. Satu yang pasti, beranilah bermimpi. Dan kamu akan tahu nanti saat cita-cita kau genggam pasti. Tahap ketekunan versus inferioritas terjadi pada anak usia 6 hingga 12 tahun. Ini adalah tentang belajar menjadi kompeten dan produktif dalam melakukan suatu hal. Dukungan, bimbingan, dan penghargaan atas usaha akan memunculkan ketekunan dan rasa percaya diri. Sementara kritik yang berlebihan dan tekanan sekitarnya akan menumbuhkan rasa rendah diri. Ingatlah, di mata seorang anak, keberhasilan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses belajar dan berkembang. Masa kanak-kanak yang polos kini telah berlalu. Beberapa tokoh berdiri di ambang remaja. Hana dan Fatur, di usia 16 tahun, berdiri di persimpangan jalan. Siapakah mereka? Apa yang mereka inginkan? Pencarian ego identitas mencapai puncaknya selama remaja sebagai anak muda yang terus berjuang mencari tahu terkait jati dirinya. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada yang mendukung sehingga memunculkan kekuatan, dan ada juga yang mendapat tekanan dari lingkungan dan harapan orang tua, sehingga membuat cermin jati diri menjadi retak. Hai Fatur. Fatur, impian kamu di masa depan itu apa sih? Aku masih bingung dengan impian aku. Aku disuruh jadi insinyur sama ayahku.
Tapi aku nggak suka matematika. Kenapa kamu gak coba bilang ke ayah kamu? Aku yakin ayah kamu pasti akan ngerti kok. Udah kok, tapi ayahku orangnya keras. Dia nggak pernah setuju sama kemauan aku. Aku rasa kamu harus coba bilang ke ayah kamu kalau kamu gak suka belajar matematika. Dan aku juga pernah kok bingung dulu, tapi ibuku selalu mendukungku untuk mencoba hal-hal baru. Beruntungnya jadi kamu, aku juga mau jadi desain grafis. Tapi ayahku bilang desain grafis itu masa depannya nggak terjamin. Hana? Ibu kok ada di sini? Ibu lagi jalan-jalan aja sih, nikmati sore hari. Halo Fatur. Kami lagi ngebahas tentang masa depan, Bu. Fatur mau jadi desain grafis, tapi ayahnya nggak setuju, Bu. Oh, coba diomongin lagi. Kan komunikasi itu adalah kunci keterbukaan. Nggak tahu tante, aku takut sama ayah aku. Dia selalu nggak pernah ngakuin aku. Bagaimana coba omongin lagi. Apalagi sayang loh bakat kamu di desain grafis daripada nanti insinyur. Tapi kalau kamu suka insinyur juga nggak masalah untuk dicoba. Ya tante, itu bakalan aku coba. Sana udah mau malam nih, pulang yuk. Oke, Fatur aku duluan ya. Dadah Fatur. Fatur, kenapa kamu masih di sini? Bukannya nilai matematika kamu masih kurang? Ya kan? Bukannya kamu harus jadi insinyur kan? Tapi ya, aku nggak mau jadi insinyur. Aku nggak suka matematika. Apa? Kamu nggak suka? Nggak ada. Kamu harus segera belajar. Jangan buang waktu kamu untuk hal-hal yang tidak berguna. Ayo. Kisah ini adalah perjalanan yang seringkali penuh tantangan dalam pencarian identitas diri di masa remaja. Biasanya terjadi pada usia 12 hingga 18 tahun. Hana, dengan dukungan dan kebebasan untuk bereksplorasi, berhasil menemukan minat, bakat, dan nilai-nilai yang membentuk dirinya. Ia membangun identitas yang kuat, memunculkan rasa percaya diri, tujuan, dan arah yang jelas dalam hidup. Di sisi lain, Fatur yang terbebani oleh harapan dan tekanan dari orang tua, mengalami kebingungan peran atau identitas. Ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya, tidak yakin dengan siapa dirinya. Kebimbangan ini membuatnya merasa frustasi, tidak termotivasi, dan bahkan kehilangan arah. Setelah menemukan jati dirinya, tepatnya di usia dewasa awal, keintiman adalah fase yang dicari. Mulailah dalam tahap mencari hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Keinginan berbagi hidup dengan orang lain, menjalin hubungan persahabatan sejati yang harmonis, dan menemukan cinta sejati. Namun, ketakutan akan penolakan dan kekecewaan dapat membuat seseorang menutup diri, memilih isolasi daripada mengambil risiko untuk terhubung. Tika dan Fatur, dua jiwa yang terluka, berusaha menemukan keintiman sejati di tengah kesendiriannya. Halo Tika, apa kabarmu nak? Kamu belum tidur? Oh iya, ibu mau cerita. Hari ini ibu baru saja loh ketemu sama anak teman ibu. Dia seorang psikolog, dia cocok sekali untukmu. Kapan kamu mau ke sini? Biar ibu bisa kenalin kamu sama dia. Bu, aku sudah bilang aku nggak tertarik sama hal ini. Lagi pula, aku sibuk mengurus galeri. Sibuk? Alasan saja kamu. Kamu pikir galeri kamu itu bisa kasih kebahagiaan? Kamu tuh harus mikir masa depan kamu, Tika. Apa kamu mau berakhir sendirian? Enggak kan? Sendirian lebih baik, Bu, daripada aku harus terikat dengan orang yang bahkan gak aku cintai. Bu, aku masih menyimpan trauma. Rasanya trauma ini masih teringat dengan jelas. Apa ibu gak ngerti? Trauma? Trauma itu hanya alibi, Tika. Coba deh, kamu lupakan masa lalu kamu dan membuka hati. Jangan keras kepala, Tika.
Fatur, kenapa sih kamu mutar lagu sedih terus? Kamu masih nyalain aku atas perceraian kita. Enggak gitu. Aku tuh cuma masih kangen sama kamu. Jangan bohong, kamu tuh gak pernah cinta sama aku. Yang kamu cintai cuma karirmu Enggak, kan? itu enggak benar. Aku tuh masih cinta sama kamu. Gak, kamu egois. Kamu udah hancurin hidupku. Sudahlah. Aku sering kesini kalau lagi sedih. Sungai itu menenangkan. Ia selalu punya cara untuk menyembuhkan dengan keindahannya sendiri. Sama kok di sini. Aku bagaikan sungai, tenang, tapi juga sepi. Aku juga sering merasa seperti itu. Sepi. Kamu mau dengerin ceritaku nggak? Dulu, aku pernah jatuh cinta sama seseorang. Tapi, aku malah menghancurkannya. Dan sekarang, aku nggak mau ngulangin kesalahan yang sama. Aku juga pernah terluka. Dan aku takut untuk terluka lagi. Aku sadar aku gak bisa terus-terusan terjebak dalam situasi ini. Kalau aku seperti ini terus-menerus, itu sama saja aku menyakiti diri aku sendiri. Senandung Sunyi akhirnya menemukan harmoni. Tika dan Fatur, setelah berjuang dengan luka masa lalu dan ketakutan, memberanikan diri untuk membuka hati dan menemukan keintiman sejati. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian, penerimaan, dan komitmen. Tahap ini penting karena keberhasilannya membangun keintiman yang memberikan rasa cinta dan keterhubungan dengan orang lain, sementara kegagalan dapat menyebabkan kesepian dan depresi. Tahap ini dinamakan intimasi versus isolasi. Biasanya terjadi pada usia 18 hingga 40 tahun. Hubungan yang telah dibangun menjadi sumber kekuatan dasar masa dewasa dan inspirasi. Di usia dewasa menengah, manusia sering dihadapkan pada pertanyaan seperti, apa yang telah aku lakukan untuk dunia ini? Ayah, kamu ngapain sih ngurung diri di rumah terus? Kamu ngelakuin apa sekarang? Keluar sana. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu udah gak guna lagi. Kamu kok pikirannya kayak gitu sih? Banyak tahu musisi-musisi muda yang di luar sana tuh nyariin kamu karena mereka butuh inspirasi dari kamu. Kamu ngurung diri kayak gini di sini? Gimana Allah ketemu sama mereka? Coba kamu keluar. Apa sih dapat ngasih inspirasi sama mereka? Ya enggak, aku nggak tahu. Aku rasa aku udah nggak guna lagi loh. Capek ngomong sama kamu. Permisi Pak Akbar. Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Ada apa, Nak? Kenapa kamu kemarin? Jadi saya di sini sebelumnya mau ingin mencari inspirasi dari Bapak karena saya tahu Bapak adalah musisi yang terbaik. Jadi saya ingin belajar tentang musik dengan Bapak. Saya tidak tahu, Nak. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan untuk kamu. Bagaimana saya bisa mengajarkan kamu? Banyak Pak, sebenarnya saya ingin belajar mengetahui bagaimana cara Bapak membuat lagu yang sangat indah dan sangat menyentuh hati. Kamu yakin saya benar-benar dapat memberikan semua ilmu yang saya miliki untuk kamu? Sedangkan saya sudah tidak memiliki lagi, Nak. Saya yakin Pak, pasti Bapak bisa untuk mengajari saya lebih baik lagi. Kalau begitu, mau ke studio saya?
Cerita ini merupakan tahap ketujuh, yaitu generativitas versus stagnasi atau menarik diri. Biasanya terjadi pada usia 40 hingga 65 tahun. Tahap ini adalah tentang memberikan kontribusi pada masyarakat dan merasa bermakna. Dengan menjadi generatif, maka seseorang akan membawa rasa bermakna dan kepuasan hidup. Sementara stagnasi dapat menyebabkan perasaan tidak berguna dan kesepian. Matahari mulai terbenam, menandakan akhir dari sebuah perjalanan yang sangat panjang. Pada fase ini, ia menoleh ke belakang, mengevaluasi hidup yang telah dijalani selama kehidupan. Apakah ia merasa puas dengan pencapaiannya, atau justru penyesalan menghantuinya? Kita akan melihat bagaimana kakek Akbar yang kini telah berusia 70 tahun akan menghadapi tantangan ini. Akbar, sedang apa kamu? Akbar, apa yang sedang kamu lakukan? Aku lihat tadi kamu sedang termenung. Ceritakan pada aku. Aku merasa kesepian betul. Anak-anakku pada sibuk sendiri. Mereka semua sudah memiliki kehidupan masing-masing. Dan aku merasa sepi dan diabaikan. Tidak, Akbar. Kamu tidak dilupakan oleh mereka. Mereka hanya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Mereka tidak bisa melupakan. Mungkin saja pekerjaannya itu tidak bisa ditinggalkan. Lihatlah foto ini, Akbar. Semua kenangan indah yang kamu buat bersama keluargamu. Apa kamu menyesalinya? Enggak kan? Kamu sudah berjuang sekuat tenagamu demi keluarga-keluargamu. Sekarang sudah waktunya untuk dirimu menerima semua kerja keras dan cinta yang kamu berikan. Kau benar, Batur. Aku terlalu fokus pada kesepianku, sehingga aku lupa bagaimana cara bersyukur. Itu yang ingin ku dengar darimu, Akbar. Jangan biarkan kebahagiaanmu ditelan oleh kesedihan. Itulah kenangan sejati. Terima kasih, Batur. Terima kasih karena kamu selalu ada. Cerita ini merupakan penghujung dari 8 tahapan psikososial Erik Erikson, yaitu integritas versus keputusasaan. Ini terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Perjalanan hidup adalah serangkaian tantangan yang membentuk siapa diri kita sebenarnya. Di bawah langit senja yang semakin gelap, kakek Akbar menemukan kedamaian dalam dirinya. Keputusasaan membawa kakek Akbar pada perasaan hampa dan tidak berdaya. Sementara integritas memberikan kedamaian dan penerimaan. Dengan memilih integritas, kakek Akbar mampu melihat hidupnya sebagai sebuah kesatuan yang utuh dan bermakna, bukan hanya sekadar sekumpulan kenangan pahit. Ia menemukan kekuatan dalam kebijaksanaan dan pengalaman hidupnya, menjadikan seseorang penjaga kenangan keluarga yang berharga. Akhirnya, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuannya untuk mensyukuri masa lalu, menerima masa kini, dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Terima kasih. Telah ikut berpetualang Menjelajahi setiap tahapan Erikson. Bye-bye!
jadi bapak. Tuh, 2, 3. Ini sih Pak Akbar. Iya, sekarang masuk. Kalian udah mau pulang? Iya. Iya, mau nyebur Pak. Nggak boleh gitu ya. Kok ketawa sih? Ya Allah.